warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sahabat UHSTV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu wasiat Allah kepada para nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi sebelum Nabi Muhammad, adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah berfirman, kata Allah, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah berwasiat kepada kalian yang diberikan Alkitab, baik sebelum kalian maupun sesudah kalian, kata Allah, wasiatnya adalah agar bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Agar kita bisa bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, langkah pertama kita adalah kita harus tahu apa saja perintah Allah itu dan apa saja larangan Allah itu. Karena tidak mungkin kita bisa bertakwa pada Allah kalau kita tidak mengenal apa saja perintah dan apa saja larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah banyak ragamnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan seterusnya. Begitupun larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang haram, ada yang syubhat, mungkin ada yang makruh, dan seterusnya. Dan kita wajib mengenal itu seluruhnya agar kita bisa memilih skala prioritas. Yang harus kita kerjakan pertama kali adalah perintah yang sifatnya fardu ain. Yang fardu ain pun ada yang harus segera dilaksanakan, ada yang menunggu waktu. Yang harus segera dilaksanakan adalah tentu bersyahadat masuk Islam. Sementara yang menunggu waktu tentu seperti kita sholat ada waktunya, kita haji ada waktunya, kita puasa juga ada waktunya. Karena itu kenalilah semua perintah Allah, mana yang harus segera, mana yang bisa ditunda. Begitupun larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala ada larangan yang sama sekali kita harus segera ditinggalkan, dan nggak boleh kita menyentuh larangan itu. Di antaranya adalah murtad pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa UHSTV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa bertakwa, tentu kita harus senantiasa menjaga beberapa hal. Imam Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari menceritakan, kata beliau, bahwa takwa itu adalah poros kebahagiaan. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Bahwa takwa itu adalah poros seluruh kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, maka bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Dan mengikuti hawa nafsu adalah biang segala kejahatan yang menjerat kita. Nah, agar kita bisa konsisten takwa, kemudian Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari memberikan wasiat kepada beliau agar takwa kita bisa konsisten. Maka kata beliau, lakukanlah 9 wasiat beliau. Di antaranya adalah taubat yang konsisten. Pastikan kita senantiasa bertobat di setiap saat, setiap waktu. Bahkan Nabi SAW, Nabi orang yang tidak mungkin berbuat salah, beliau menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, sungguh saya senantiasa beristighfar dan bertobat dalam sehari semalam lebih 70 kali. Padahal Rasul tidak mungkin berbuat salah. Beliau sendiri memberikan teladan pada kita agar sering-sering bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Zainuddin, agar takwa kita bisa konsisten adalah kita harus bisa qanaah, mensyukuri sekecil apapun nikmat yang ada. Begitu kita qanaah, insya Allah takwa kita akan terjaga. Yang ketiga adalah, kata beliau, zuhud. Bagaimana melepaskan keterikatan dunia di hati kita, tidak di tangan kita. Jadi kekuasaan tetap digenggam, kekayaan tetap digenggam, tetapi tidak masuk ke dalam hati kita. Orang yang zuhud, insya Allah takwanya akan lebih terjaga. Yang keempat adalah, kata beliau, senantiasa belajar ilmu syariat. Yang dimaksud ilmu syariat itu ilmu yang bisa memperbaiki amal kita, ilmu yang senantiasa memperbaiki keyakinan kita, ilmu yang senantiasa memperbaiki hati kita.
ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang tasawuf, tentang tazkiyatun nafs. Ini yang harus senantiasa kita pelajari, karena ilmu ini harus terus kita dalami, karena sepanjang hayat kita pasti harus baik akidah kita, harus baik ibadah kita, kita harus baik hati kita. Bagaimana merespon takdir Allah, baik yang menyenangkan kita maupun takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Respon yang benar ini tentu perlu pengetahuan. Karena itu teruslah belajar, karena orang tidak mungkin bisa menjaga ketakwaannya kalau belajarnya terputus. Nah, belajar, kata ulama, yang paling penting itu adalah tadi memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, memperbaiki hati kita. Yang keempat adalah, yang kelima adalah menjaga keikhlasan. Pastikan setiap amal kita selalu diperbaiki keikhlasan kita. Karena keikhlasan bukan hanya sebelum beramal, ketika beramal maupun sesudah beramal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa bertakwa sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.